Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa menyapa pemirsa kembali tentunya dalam podcast Sahabat Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Dinas PU Bina Marga. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dan dengan tamu-tamu yang luar biasa berkompeten, dan hari ini kita akan berdiskusi banyak tentang beban muatan berlebih di lalu lintas, jadi permasalahan lalu lintas. Tentunya hari ini saya Stefani Imelda akan mengajak pemirsa semua untuk mengetahui apa yang menjadi isu dan bagaimana solusinya. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu tamu-tamu yang telah hadir. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, dan akan saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang untuk Pak Agung Mulyono selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Demokrat Dapil Banyuwangi Situ Bondo Bondowoso. Selamat siang. Selamat siang. Dek Stefani. Selamat siang pemirsa Jawa Timur. Boleh disapa terlebih dahulu. Ya, terutama dapil saya Situ Bondo Bondowoso Banyuwangi Jatim 4. Jadi semoga sehat semua. Warga saya. Tunggu saya hadir di tengah-tengah warga nanti ya. Wah, ditunggu ya pemirsa. Baik, terima kasih Pak Agung. Kita beralih, saya akan menyapa Pak Edi Paripurna selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDIP Dapil Pasuruan Probolinggo. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan disapa untuk pemirsa yang menonton. Selamat siang. Oke, baik. Selamat siang. Singkat, padat, dan jelas ya. Baik, saya juga ingin menyapa untuk Bapak Muhammad Azari selaku Wakil Ketua dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Nasdem. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bagi warga Jawa Timur. Kita podcast di Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Nah, baik. Terima kasih Bapak. Kita beralih untuk Pak Kuswanto. Kami akan menyapa Bapak Kuswanto selaku anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Demokrat Dapil Mojokerto Jombang. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stefani dan masyarakat Jawa Timur yang berbahagia pada hari ini. Ya, pastinya bahagia selalu lah Bapak ya. Amin. Amin. Oke, kita beralih. Saya juga ingin menyapa yang terakhir yaitu Bapak Mas Duki selaku anggota dari DPRD dan juga dari fraksi PKB Dapil Mojokerto Jombang. Silakan Bapak menyapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga warga Jawa Timur, teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam aktivitas. Amin. Terima kasih. Selalu berkah dan sehat begitu ya Pak ya. Amin. Baik. Kita di sini juga tidak hanya berbincang antara Komisi D DPRD dan juga dari Dinas PU saja, tapi kita juga didatangi oleh pakar akademisi yang hadir dari ITS. Di sini saya ingin menyapa Dr. Insinyur Mahsus STMT. Selamat siang Pak Mahsus. Selamat siang sahabat Bina Marga Jatim dan bapak-bapak dari Komisi D yang langsung dikomandani oleh ketuanya Pak Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Pak? Senang sekali ya bisa berdiskusi Senang bersama sekali bapak-bapaknya. karena bisa bertemu langsung dengan wakil kita, wakil-wakil rakyat di Jawa Timur. Wakil-wakil rakyat ya. Semoga bisa saling berkolaborasi begitu ya Pak. Siap. Ya. Baik. Ya, pemirsa, hari ini ada satu topik yang menarik yang bisa kita kupas dengan tuntas pemirsa, yaitu tentang antisipasi muatan berlebih dan pertumbuhan lalu lintas yang sangat tinggi. Ya Bapak-bapak, seperti yang kita ketahui ya, memang Provinsi Jawa Timur ini kan provinsi yang sangat padat begitu ya. Penduduknya pemirsa lebih dari 41 juta penduduk. Berarti dipastikan banyak sekali yang perlu menjadi PR. Salah satunya adalah tentang banyaknya produksi, pabrik, dan juga pastinya mobilitas kendaraan. Nah, kendaraan, karena begitu padatnya berarti juga masyarakatnya banyak juga menggunakan kendaraan. Akhirnya kepadatan terjadi di lalu lintas. Dan salah satunya kepadatan jalan raya ini didominasi oleh kendaraan bermuatan besar dan juga kendaraan pribadi pemirsa. Namun, hari ini kita akan fokus pada kendaraan besar yang memiliki muatan di atas ketentuan. Nah,
Di sini saya ingin menanyakan, yang pertama saya arahkan pada Bapak Mahsus selaku akademisi. Bapak, mungkin sebelum kita masuk ya kan untuk menjelaskan tentang bagaimananya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bapak dari sisi teknisnya, adakah ketentuan yang ditetapkan sebagai beban maksimal mungkin atau bagaimana dalam transportasi di bidang akademis? Silakan Bapak. Terima kasih. Mengawali topik muatan lebih ini, sesungguhnya muatan lebih ini adalah muatan yang melebihi standar. Biasanya satu paket dengan ya ukuran lebih. Nah, kalau kemudian dalam bahasa di bidang transportasi dan angkutan jalan, ya seringkali dikenal dengan istilah odol, over dimension overload. Oke. Nah, itu biasanya satu paket. Sesungguhnya muatan lebih atau odol ini ya juga ada sisi positif dan negatifnya. Nah, sisi positifnya mungkin dalam mobilitas terutama angkutan barang secara ekonomi ya mungkin cukup menguntungkan bagi pelaku usaha ya, karena sekali jalan bisa mengangkut ya dengan kapasitas yang lebih besar. Ya katakanlah misalkan ya ketika 2 kali jalan identik dengan 3 kali jalan, kan tentu itu akan lebih ekonomis. Ya hanya saja yang diuntungkan mungkin pihak-pihak tertentu, dalam hal ini mungkin pelaku usaha, sehingga nilai jual produknya ya menjadi lebih ekonomis. Tetapi juga ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya karena muatan lebih itu melewati jalan raya, di mana jalan raya itu didesain dengan desain yang standar, dengan umur rencana yang sesuai dengan beban standar, maka ya ini berdampak negatif. Biasanya ya kerusakan perkerasan jalan itu menjadi lebih cepat. Baik. Ya jalan yang mestinya direncanakan dengan umur rencana 10 tahun atau 20 tahun ternyata sudah rusak terlebih dahulu sebelum umur rencananya selesai. Dan ini akhirnya menjadi ya beban ya bagi pemerintah, ya juga bagi teman-teman bapak-bapak dari wakil kita di DPRD Jatim ya untuk mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk perbaikan perkerasan jalan. Karena apa? Karena mestinya belum rusak kok sudah rusak ya sebelum umur rencana, karena ya sebagai efek dari ya kendaraan ya semakin banyak yang ya muatannya melebihi batas ketentuan, dan sekaligus dimensi kendaraannya kita lihat jumbo di lapangan. Nah, itu dampak negatifnya. Selain jalan itu kan terdiri dari juga bangunan pelengkap, di antaranya juga jembatan. Kita pernah beberapa kali di media viral ketika di jalur utama jembatan rusak. Nah, salah satu penyebabnya ya kerusakan jembatan itu karena bebannya berlebih. Kenapa tidak kuat menahan beban padahal sudah ada safety faktornya? Ya karena ya jembatan itu dan jalan itu hanya boleh didesain sesuai dengan ketentuan. Kita secara akademis sesungguhnya bisa membuat jalan yang sangat kuat. Ya tentu biayanya lebih besar, tetapi itu bisa jadi temuan. Kenapa? Karena ya tidak sesuai dengan ketentuan ya beban jalan yang berlaku. Mungkin itu secara umum ya fenomena dan sekaligus dampak terkait dengan muatan lebih. Nah, daya rusak terhadap jalan itu sekaligus menjadi semakin besar ketika ya volume ya kendaraan semakin banyak. Tingkat pertumbuhan kendaraan pasca Covid ini ya kelihatannya sudah kembali ke semula, bahkan ya diduga ya volumenya sudah melebihi dibandingkan dengan sebelum Covid. Nah, selain ya per kendaraan muatannya sudah lebih, volumenya semakin banyak, maka akhirnya umur rencana jalan itu menjadi semakin pendek. Padahal biasanya jalan itu kalau fleksibel atau jalan aspal bisa didesain ya 10 tahun untuk baru boleh rusak, tetapi ini kadang ya baru 3 tahun ya sudah mulai ya mengelupas dan lain sebagainya. Tapi jauh sekali ya Pak ya, dari 10 tahun ke 3 tahun ini bagaimana Pak terus untuk mencegahnya itu Pak? Nah, ya diantaranya perlu penegakan regulasi. Nah, penegakan regulasi itu tentu melibatkan para pihak yang terkait dengan ya bagaimana operasional angkutan barang di jalan.
Penegakannya tentu melibatkan aparat kepolisian, terus kemudian bagaimana kendaraan itu beroperasi tentu melibatkan standar ya uji kendaraan yang diperbolehkan yang menjadi kewenangan dari teman-teman Dinas Perhubungan. Sekaligus yang bertanggung jawab terhadap perawatan jalan ini nanti adalah teman-teman di Bina Marga. Tetapi ya di antara itu sesungguhnya ada yang lebih perlu diperhatikan terkait dengan ya odol ini, terkait dengan kendaraan yang ya ukuran melebihi standar, bebannya melebihi standar, adalah potensi kecelakaan yang cukup tinggi. Dan ketika kendaraan odol ini remnya blong dan lain sebagainya, biasanya dampak kecelakaannya atau keselamatan di jalan itu berakibat fatal. Jadi hampir pasti ketika ada kecelakaan diakibatkan oleh kendaraan odol, biasanya korbannya bukannya luka ringan, banyak yang ya masuk kategori ya meninggal dunia. Dan saya kira itu banyak catatan. Monggo. Saya nambah. Ya silakan. Mumpung ada Bapak. pakar bicara. Jadi gini, ini menjadi materi awal kita untuk diskusi berikutnya. Nomor 1 adalah jelaskan Pak Masus apa odol tadi. Yang muat berlebih itu what? Ini ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan kabupaten. Ada apalagi aturan yang mendampingi itu? Adakah peraturan yang katakanlah mengatur itu, terutama terkaitan dengan muatan berlebih tadi di jalan nasional kayak apa, provinsi kayak apa, kabupaten kayak apa. Kemudian yang kedua adalah kapan itu biasanya terjadi atau kapan biasanya dilakukan oleh pelanggaran oleh pengguna muatan besar tadi, dan di mana dan siapa itu biasanya penggunanya itu yang notabene katakanlah bermuatan lebih tadi. Jadi itu gambaran awal sehingga nanti kita biar diskusi. Ya dikaitkan dengan juga Jawa Timur nih. Jawa Timur itu kan jalan provinsi saya lihat very good, bagus. Contoh dapil saya lihat di provinsi itu bagus, bahkan UPT janji kalau ada komplain lobang itu GPL nggak pakai lama langsung Pak, bahkan 1 kali 24 jam. Cuma saya janji ke warga nggak berani 24 jam, saya janji 3 kali 24 jam karena jaga nih, kalau janji 24 jam bleset yang kena saya. Iya betul. Itu yuk, makasih. Boleh Bapak mungkin dijelaskan dulu sebelum saya akan beralih ke pertanyaan yang lain. Boleh Bapak yang ditanyakan untuk dijelaskan. Baik, kalau biar lebih dari jelas. Sisi regulasi hingga kemudian permen sesungguhnya ya sudah ada bahwa kendaraan yang diperbolehkan itu adalah kendaraan yang lolos uji KIR dengan standar berbagai tipe, itu sudah ada ketentuannya. Ya, tetapi di lapangan kadang yang diujikan dengan yang digunakan itu beda gitu. Ya, sehingga tetap saja yang kita terpampang melihat, di samping itu ya. Ya, betul. Ya, tetap saja di lapangan kita melihat cukup banyak kendaraan yang muatannya melebihi batas ketentuan, ukurannya melebihi batas ketentuan. Nah, dampak kerusakan itu bisa jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten kota. Ya, karena apa? Karena ya lalu lintas itu kan kadang tidak mengenal wilayah teritorial, bisa melintas jalan nasional, kemudian jalan provinsi maupun jalan nasional. Terkadang ya kita Bina Marga Jatim yang memelihara jalan, tapi yang lewat di situ ya lintas kota. Ya, ketika kerusakan tanggung jawab Jawa Timur, tetapi ya yang memanfaatkan jalan itu tidak bisa kemudian di klaster hanya kendaraan yang Jawa Timur saja yang boleh. Karena itu terkadang ya di beberapa titik ya tingkat kerusakannya cukup sering, tetapi saya kira kita perlu mengapresiasi kebijakan dari Bina Marga Jatim yang tentu didukung oleh ya bapak-bapak di Dewan untuk komitmen ketika ada laporan kerusakan ya semaksimal mungkin dalam 24 jam Satgasnya akan terjun ke lapangan untuk segera melakukan ya perbaikan ya darurat ya perbaikan awal yang GPL tadi ya, lama tadi ya Pak ya. Baik. Nah, itu yang kami kira perlu diapresiasi. Ya sudah ada sistem aplikasinya untuk itu, tetapi terkadang ya sistem aplikasi itu masih kalah cepat dengan sosmed. Nah, kadang laporan viral di
WA group atau di sosmed atau di radio itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan informasi yang ditangkap melalui sistem. Saya kira kombinasi dari laporan masyarakat secara langsung maupun sistem yang sudah di-develop oleh teman-teman Bina Marga ini, ya dua-duanya harus jalan sehingga satgas yang sudah ada di masing-masing UPT itu bisa bergerak lebih cepat sebelum kejadian korban akibat jalan itu berlubang. Siap. Mungkin begitu. Baik, terima kasih tanggapannya terkait apa yang tadi ditanyakan tentang odol ya. Kalau dengan begini kan pemirsa lebih mengerti Bapak ya, lebih mengerti apa yang dimaksud dengan odol dan bagaimana. Nah, sekarang saya akan beralih ke Komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur dan pertanyaan ini akan saya serahkan kepada Pak Agung. Nah, Pak Agung, tadi kan sudah dijelaskan oleh beliau selaku akademisi. Nah, berarti perlunya ada peraturan begitu ya, Pak ya? Peraturan atau regulasi tertentu. Nah, Bapak, biar lebih jelas lagi pemirsa ini mungkin ada yang belum memahami sepenuhnya. Sebenarnya regulasi yang sudah dicanangkan tuh bagaimana sih, Pak? Terkait dengan muatan berlebih ini. Adakah yang sudah dicanangkan begitu dari pemerintahnya? Oke, Monggo, jadi silakan tadi dijawab. saya coba maksud tadi kan peraturan sih, permen juga lengkap katanya. Itu kan de jure namanya, tapi de facto di lapangan kan tidak seperti yang seindah yang di peraturan. Artinya memang perlu di situ pengawalan, pengawasan, dan memang tidak satu sektor, multi sektor situ. Jadi ini yang perlu kita katakanlah kaji di hari ini, sehingga nanti harapan saya di sini ada rekomendasi untuk Bina Marga, dan tentunya kembali ini ada jalan provinsi, kabupaten, dan pusat. Nah, ini nanti kita diskusi, jadi bagaimana ujungnya nanti biar pemirsa memantau semua. Baik. Demikian, makasih. Berarti harus dipantau biar mengerti begitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya untuk mungkin izin menambahkan nomor regulasinya. Oh, Pak. iya. Ya, yang Boleh. Agung. Jadi kalau di Permen itu ada Permen nomor 18 tentang 2021 tentang muatan angkutan barang. Ya, juga ada Permen yang juga ke arah sana, jadi PM 60 nomor 2009. Kalau di PP-nya ada PP 74, PP 79, 55. Ya, singkatnya sesungguhnya regulasinya cukup lengkap. Tinggal goodwill untuk penindakan penegakan ini yang di lapangan mungkin tidak semudah membalik telapak tangan, barangkali begitu Pak Agung. Ya. Ya, monggo. berarti realisasinya yang masih belum maksimal begitu ya Pak ya. Begitu, betul? Siap. Oh, baik, terima kasih untuk jawaban dari Pak Agung dan juga Pak Masus ya. Oke. Baik pemirsa, sebelum kita akan melanjutkan lebih dalam bagaimana pembahasan tentang regulasi lalu lintas dan muatan berlebih yang seringkali kita temui ya di kehidupan kita secara nyata ketika berlalu lintas, nantikan setelah yang lewat berikut ini. Baik, kembali lagi pemirsa di segmen selanjutnya tentang podcast Sahabat Bina Marga. Kita akan melanjutkan diskusi yang sebelumnya perihal kalau yang tadi sudah dijelaskan bahwa sudah ada regulasi tertulis ya Bapak ya, peraturan ya, tentang bagaimananya untuk standar dari muatan berlebih ini. Cuman yang menjadi permasalahan adalah realisasinya, implementasinya. Ya, baik. Saya saat ini akan menggulirkan pertanyaan ke Bapak Edi Paripurna ya. Bapak Edi, kalau tadi kan dijelaskan sudah ada regulasi begitu, dan sebenarnya di masalah itu realisasinya. Sebenarnya Bapak untuk merealisasikan ini step dan cepatnya untuk kedepannya bisa benar-benar terrealisasi itu bagaimana Bapak? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara masalah angkutan jalan atau muatan kendaraan, kan lagi yang kita bahas sekarang masalah odol. Odol itu ada dua. Odol yang melebihi kapasitas muatan. Ada odol yang dibuat oleh pemilik jasa angkutan, dirubah bentuknya. Ini hal yang sudah berjalan sampai sekarang. Jadi kalau tadi
Prof sudah menyampaikan aturan karena di Permen 60 tahun 2019. Di situ kan sudah ditentukan setiap kendaraan angkutan barang itu diukur dari tingginya berapa, lebarnya berapa, terus muatannya berapa, dan sudah tertempel di bak atau di badan kendaraan. Badan kendaraan tersebut. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara kenapa kok sampai kelebihan, nah ini si malakama sebenarnya. Jadi tidak bisa kita menyalahkan dari para pengusaha angkutan barang, tapi ini harus keterkaitan dengan pemerintah. Kalau kita bicara masalah jalan kok sering rusak, ya akibat karena banyak muatan kendaraan yang berlebihan. Jadi jangan salahkan Bina Marga sering memperbaiki jalan, ya. Nah ini perannya dari Dinas Perhubungan. Karena Dinas Perhubungan di sana mempunyai ketentuan setiap kendaraan itu yang ada namanya KIR, ya, ada namanya KIR, yaitu yang setiap tahun harus dilakukan untuk pemeriksaan kendaraan, baik kendaraan berat maupun kendaraan kecil, terutama kendaraan penumpang. Nah, selama ini ya kita sering ada beberapa oknum, ya, kita tidak bicara masalah lembaga pemerintah atau dinas, ini kadang-kadang tidak tertib dengan ketentuan yang apa yang harus dilakukan, terutama mengenai KIR kendaraan. Ya. Karena kendaraan KIR, kendaraan berat atau kendaraan jasa itu kan bukan dikir dari muatan barangnya, tapi kondisi kendaraannya. Karena kendaraan kalau muatannya berlebihan juga tadi yang disampaikan Prof akan berpengaruh pada kondisi mesin kendaraan. Tidak mampunya mesin tersebut bawa barang. Nah, kembali masalah agar jalan ini tidak rusak. Nah, peran dari pemerintah baik Dinas Perhubungan maupun Bina Marga ini harus sinergi, terutama Dinas Perhubungan ini yang menangani masalah lalu lintas kendaraan, bekerjasama dengan aparat kepolisian sebagai penertib lalu lintas yang ada di jalan. Karena selama ini kita kadang-kadang musiman, ya, musiman kalau waktunya operasi ya semua kendaraan akan tahu ada operasi, dia berhenti, ya. Tapi kalau rutin dilakukan operasional terhadap kendaraan berat, saya yakin akan terkikis, akan hilang dengan sendirinya. Tapi kita musiman, ya pelanggaran angkutan jasa muatan ini juga akan tahu, oh hari ini ada operasi, dia pakai muatan yang umum, jadi tidak berlebihan. Iya. Besok nggak ada operasi, balik lagi lah. Semua tergantung dari stakeholder atau masyarakat dan pemerintah daerah. Baik. Sementara itu. Oke, betul sekali apa yang dikatakan Pak Edi ya mengenai kalau sudah ada pemeriksaan secara ini ya Pak ya, berkala, nanti ngambil kesempatannya ketika tidak ada pengecekan, begitu ya Pak ya? Kadang-kadang antar pemilik jasa kendaraan ini tahu, oh hari ini di sana ada operasi, saling kontak. Kalau sering dilakukan terus-menerus, saya pikir akan selesai itu. Tapi selama kalau musiman ya sudah, sampai kapanpun kita bicara masalah jalan rusak atau karena muatan kendaraan berlebihan, ya nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Edi. Tadi dijelaskan beliau bahwa pemeriksaan secara rutin itu menjadi salah satu solusi, begitu nggih? Solusi untuk pemeriksaan agar tidak adanya muatan berlebih. Pastinya ada inovasi lain mungkin dari Bapak-bapak yang luar biasa ini. Mungkin saya ingin menanyakan untuk Pak Muhammad Azhari. Bapak, adakah mungkin inovasi lain atau cara lain selain yang dikatakan, yang disampaikan oleh Pak Edi untuk meminimalisir adanya pelanggaran muatan? Monggo Bapak, ada? Oke, terima kasih Bu Stefani. Ini perlu saya sampaikan. Jadi bahwa kalau kita kembali ke jalan dulu ya. Jadi kemarin kita jelaskan bahwa jalan kita itu khususnya di provinsi sudah hampir 70% harus ada perbaikan. Dan Stefani, kita kembali ke Undang-Undang Nomor 23 2014 itu
ada beberapa pengalihan. Ya. Di antaranya adalah satu ini terminal yang dulu kita kelola itu oleh provinsi, sekarang tipe A itu sudah beralih kepada pusat, tipe B kepada provinsi. Dan termasuk untuk mengawasi odol itu salah satu adalah jembatan timbang. Baik. Nah, jembatan timbang ini kemarin itu adalah di tahun-tahun sebelumnya lah itu hanya provinsi. Tapi begitu ada Undang-Undang Nomor 2 2014, maka itu diambil oleh pusat. Dan pengawasan itu adalah kelemahan dari odol itu yang sampai saat ini adalah sisi pengawasan. Terus siapa yang mengawasi? Walaupun permennya regulasinya jelas, tapi siapa yang mengawasi? Nah, itu Bapak. Ini yang selama ini yang apa namanya ya? Yang tidak terlaksana di lapangan seperti itu. Sementara di jembatan timbang juga ada kendala. Jadi yang Bapak sebutkan tadi itu adalah jembatan timbang harus menyiapkan gudang. Jadi kalau ini terjadi overdimensi atau overload, menurunkan barang, jembatan timbang harus menyiapkan gudangnya. Sementara banyak jembatan timbang yang tidak menyiapkan gudang. Nah, di situ ada denda. Barangnya tidak bayar, tidak denda. Yang jadi pertanyaan saya juga sampai saat ini saya tidak mengerti siapa yang mengawasi ini sebenarnya. Oke. Nah, Baik, apakah Pak. provinsi, apakah kabupaten, apakah polisi? Sementara kalau jalan itu kembali ke ranahnya Dishub. Baik. Ranahnya Dishub. Mungkin itu dulu Pak Stefani ya. Oh, Belum. baik, siap. Hmm. Baik, terima kasih Pak Azari ya. Berarti memang sebenarnya yang masih menjadi pertanyaan, tanda tanya besar itu siapa yang mengawasi? Betul. Nah, ini sama, saya juga memikirkan hal yang sama ya. Siapa yang mengawasi? Nah, pemirsa juga pasti bingung siapa yang mengawasi. Nah, mungkin dari Dewan harusnya mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira siapa yang mengawasi begitu ya. Kalau dari Pak Kuswanto, kira-kira ini sebenarnya ranah siapa Bapak untuk mengawasi yang bertanggung jawab atas hal ini? Baik. Saat ini kita berbicara dengan Dinas Bina Marga. Bina Marga. Bina Marga ini mempunyai dua lingkup yang menjadi konsentrasi, adalah jalan dan jembatan. Ya, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa jalan itu ada 3 kategori. Ya. Jalan negara yang garisnya kuning, kemudian jalan provinsi garisnya putih, jalan kabupaten kota itu yang nggak pakai garis. Nggak pakai garis. Ya. Ya, walaupun khusus untuk Jawa Timur ini yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Perbandingan jumlah atau panjang jalan antara kabupaten, provinsi dan jalan negara, jalan provinsi yang ketinggalan. Harusnya yang menjadi perhatian jalan provinsi itu lebih dari yang sekarang. Bahkan dari pihak kementerian, khususnya yang berkonsentrasi di Bina Marga, itu sangat berharap bahwa Jawa Timur itu mempunyai tanggung jawab lebih dari jalan yang sekarang ada yang milik provinsi. Jadi harus ada jalan kabupaten yang naik kelas. Kemudian terkait masalah jalan dan jembatan, anggaran terbesar itu sekarang itu adalah termasuk untuk pemeliharaan jalan. Baik. Karena rusaknya jalan yang diakibatkan oleh muatan. Muatan tadi ada overdimensi. Overdimensi itu ukurannya kendaraan angkut itu melebihi dari batas normal. Kenapa itu? Ya karena memang disengaja diperpanjang, chasisnya itu diperpanjang agar supaya bisa melebihi muatan dari yang sesungguhnya, sehingga nanti secara kalkulasi harga angkutan itu menjadi lebih murah. Kemudian tadi Pak Ketua nanya apa sih dasarnya kita membuat aturan tentang muatan ini. Itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan. Baik. Jadi kita membuat aturan pembatasan muatan itu mulai tahun 2009. Tadi Pak akademisi tadi Pak Mahsus itu tadi menyampaikan permen. Permen itu adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Tetapi sampai sekarang tidak bisa efektif. Karena dari pihak undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas jalan itu mendapat sanggahan dari Dinas Perindustrian. Kalau itu diikuti aturan, maka dampaknya seperti yang Pak Masud tadi katakan, ongkos-ongkos naik. Kalau perongkosan naik, itu terjadi inflasi karena akan diikuti dengan naiknya harga.
Oleh karena ini aturan yang tadi mengatur tentang batas muatan itu tidak bisa terlaksana atau tidak bisa dijalankan sampai sekarang. Pak Wakil Ketua Pak Asari tadi menyampaikan bahwa ada timbangan ini. Ya, regulasi pemerintah itu kan kadang-kadang berubah dan kemudian berakibat tidak efektif. Dulu Pak Asari katakan timbangan dikelola oleh provinsi. Sampai provinsi membuat perda tentang batas muatan. Baik. Apa yang dilakukan? Semua timbangan itu dibuatkan gudang. Gudang. Jadi setiap timbangan pasti sebelahnya ada gudang. Untuk apa gudang itu? Gudang itu diperuntukkan kalau ada over muatan diturunkan, sanksinya diturunkan. Diturunkan di gudang tersebut Supaya aman barangnya dimasukkan ke gudang. gudang. Jadi semua timbangan ada gudang karena itu perda waktu itu. Dan kebetulan saya ikut membuat perda itu, jadi tahu persis riwayatnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai sekarang yang kita inginkan tidak bisa diterapkan dan tidak bisa dilaksanakan, termasuk jalan tol. Jalan tol itu ada timbangan. Oh, oke. Jadi kalau kita mau lewat jalur Mojokerto ke arah Nganjuk. itu ada di pinggir jalan ada timbangan. Tapi sejak jalan tol dipakai sampai sekarang timbangannya nggak bisa dipakai. Kalau tadi Pak Mas Duki mengatakan timbangan ada yang dibuka, ada. Tapi setelah dialihkan ke pusat, tenaga yang akan menjalankan operasional jembatan itu bukan pegawai dari provinsi, pegawai pusat. Tapi pegawai pusat kan nggak cukup orangnya yang untuk mengelola daripada timbangan. Walhasil timbangan banyak yang tidak operasional, tertentu saja yang operasional. Itu riwayatnya. Jadi ini merupakan suatu pekerjaan yang sebenarnya bisa kita lakukan tapi sulit untuk diterapkan. Kalau bicara masalah bagaimana pemeliharaan dan bagaimana penggunaan anggaran kita bersita untuk perawatan jalan. Jalannya cepat rusak dan perbaikan aja yang kita lakukan. Bagaimana pengembangan jalan dan sebagainya. Itu nggak sampai ke sana. Kita hanya pemeliharaan dan perawatan jalan. Kira-kira sementara itu, Mbak Stefani. Baik, terima kasih Pak Kuswanto. Tadi dijelaskan beliau bahwa jembatan timbang. Apa tadi Pak? Berarti sampai nggak dengar Jembatan kata timbang. aja. Iya tadi Pak, bukan begitu. Ini Sing jembatan timbang ya. Saya terkesima soal dengan penyampaian Oh, Bapak iya, begitu. iya. Wah, luar Jadi biasa. Kagum sama saya. Jembatan timbang. Pak. Jembatan timbang betul Pak. Berarti tidak bisa dioperasionalkan secara dioperasional. maksimal. Berarti betul dong saya Pak. Oh, betul. Fokus Nggak, berarti dari- saya Pak dari ya. awal tadi betul semua. Alhamdulillah. Jadi, jembatan timbang itu tindakan preventif Preventifnya. supaya tidak semua kendaraan yang bermuatan lebih bisa lewat. Baik. Kalau itu selesai di situ timbangan di jembatan timbang. Lebih muatan turun. Kemudian Pak Wakil Ketua Pak Asari tadi mengatakan lebih muatan sanksi denda. Baik. Terima kasih Ya. Pak Kuswanto. Tadi ada disinggung sedikit tentang denda. Nah, pasti pemirsa penasaran nih. Maksudnya bagaimana denda ini akan diberlakukan? Kalau begitu tetaplah bersama kami di segmen berikutnya. Kembali lagi pemirsa di segmen berikutnya dengan podcast Sahabat Bina Marga bersama Dinas PU Bina Marga. Hari ini tadi kita sempat udah berbincang-bincang lumayan banyak ya pemirsa dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga dari akademisi ITS. Kalau begitu kita langsung melanjutkan diskusi yang sebelumnya sempat terhenti mengenai tentang denda tadi ya Pak, terakhir disinggung tentang denda. Nah, denda ini kan kadang belum dijelaskan secara gamblang. Bagaimana sih denda ini diberlakukan? Bagaimana sih peraturannya? Dan apa syarat yang menjadi ketentuan untuk muatan tersebut mendapatkan denda? Mungkin saya arahkan pertanyaan ini ke Bapak Mas Duki. Mas Duki. Mas Duki ya. Mas Uki aja, Mbak. Mas, waduh ganti Iya, ya. Mas Uki, Mas Uki. ya, Mas Uki. Mas Uki. Oke. Monggo saya turuti ya. Mas Uki silakan. Ya dituruti Mbak ya. Terima kasih Mbak Stefani. Silakan, Bapak. Menarik memang terkait dengan pembahasan di siang hari ini karena diakui mau tidak salah satu denyut nadi perekonomian kita ada di transportasi. Yes, betul Pak. Maka negara, pemerintah harus hadir mengatur terkait dengan transportasi ini. Telah sampaikan oleh Pak Kuswanto terkait dengan undang-undangnya.
Jadi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memang telah diatur di pasal 277, yaitu setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia membuat, merakit dan modifikasi itu ada aturan mainnya. Ya, bagaimana Dan itu Pak? aturan mainnya ada ukuran-ukurannya. Dan dalam aturan main itu ketika ada pelanggaran maka pasal 50 ada menyebutkan, yaitu ketika ada pelanggaran maka pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Baik. Paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta. Nah, pasal 138 ayat 3, angkutan umum dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Jadi bukan kendaraan pribadi dalam hal ini. Maka ini sudah jelas aturan main kita. Cuma memang tadi ada dua kepentingan yang tidak sama. Satu sisi kepentingan kita ingin menyelamatkan supaya jalan kita supaya terjaga, meminimalisir kecelakaan, kita atur terkait dengan odol ini tidak terjadi di lapangan. Satu sisi Disperindak merasa kalau ini diatur terlalu jauh akan ada inflasi. Dan saya pernah berbicara dengan beberapa sopir karena saya wakil rakyat, pelayan masyarakat, saya turun ke beberapa sopir truk gandengan terus fuso. Ya. Dia protes. Kalau ada odol kita nggak enak Pak. Karena apa? Kita itu merasa dirugikan. Yang dirugikan siapa Pak? Ya kita para sopir. Saya bilang yang dirugikan bukan para sopir. Yang dirugikan para pemilik kendaraan itu. Yeah. Sampai kalau ketika ada pembatasan berarti kan semakin banyak. Iya. Semakin banyak muatan yang akan dikirim oleh beberapa teman-teman sopir dalam hal ini. Dia tidak berbicara terkait itu kan harga normal. Ketika ada tambahan barang, tambahan muatan, maka ada fee di situ. Berbicara terkait dengan fee. Maka saya sampaikan, kalau berbicara terkait dengan fee, apakah sebanding dengan kecelakaan yang ada di jalan-jalan? Kalau sampai ada kecelakaan di jalan, meninggal dunia, itu bukan salah siapa. Yang paling pertama ditanyakan malaikat itu Pak sopirnya itu nanti. Malaikat Iya, atau polisi? malaikat, iya. Oh, bukan polisi ya? Bukan polisinya. Malaikatnya dulu ya, paling penting, baru Sudah polisi lewat. belakangan. Karena ini Polisi udah lewat. karena melanggar aturan main di sini. Iya, iya. Ya, karena Oke. saya yakin negara membuat aturan main ingin menyelamatkan semua pihak, Iya. termasuk para pengguna jalan, termasuk pemilik kendaraan dalam ini. Maka dalam ini saya ingin sekali lagi kita nggak anti dengan para pemilik kendaraan dan para sopir, kita sama-sama ada win-win solusi supaya pengguna jalan ini juga merasa memiliki. Karena jujur pembangunan di jalan memakai APBD baik APBN ataupun APBD provinsi daerah itu milik uangnya rakyat. Berarti haknya rakyat untuk bisa menikmati jalan raya itu bukan hanya sepihak. Itu Mbak yang saya suarakan dalam ini, karena ini kami wakil rakyat untuk melihat dalam hal ini. Baik, terima kasih Bapak ya. Ya, tadi saya juga sempat menyimpulkan ada pembicaraan dari Bapak-bapaknya mengenai nomor yang ditempel ya Pak ya, ditempel di mobilnya begitu ya? Iya, di badan mobil. Di badan Ya, mobilnya. dicat biasanya. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi itu adalah kendaraan yang mungkin kayak ilegal begitu Pak, belum ada perizinan atau ya perizinan secara khusus gitu. Lalu karena kan kalau pemeriksaan tidak mungkin ya secara mobile kita dengan cepat langsung mendapatkan yang belum mendapatkan perizinan itu kan tidak semudah itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak-bapaknya. Bagaimana Pak menanggapi hal ini? Ke kami Pak ya. Iya, silakan Bapaknya dulu. Yang jelas Setelah itu Bapak Agung ya. setiap 1 tahun sekali itu Iya. ada KIR, ada uji 6 bulan sekali. 6 bulan? Ada ya. Oh, baik. Dan itu dibuktikan dengan stempel stiker ataupun dicat. Hmm. Kalau itu lolos berarti kesalahan dari pihak Oh. di dalam hal Iya. ini. Karena ada petugasnya. Ya jujur kita juga kadang-kadang ketahuan di lapangan yang dikirkan bukan kendaraan yang di situ. Ini tolong ini ditertibkan juga masalah ini. Satu sisi saya melihat di lapangan. Satu, kedua, ketika ada kelebihan dikit atau kerusakan yang tidak layak, ngemel lu masih ada dalam hal ini. Apa ngemel itu ya? Ini ya, Mengangkut barang tengah Ya. jalan. Oh, iya. maka kami inginkan kita sama-sama supaya Kencing, semua istilah sesuai dengan kencing. harapan kita semuanya. Satu sisi kendaraan yang muatan itu layak dan bisa menyelamatkan semuanya juga. Satu sisi masyarakat juga terlindungi dalam hal ini. Aturan udah oke saya lihatnya. Cuma memang kita sepakat Ya. pelaksanaan dalam ini kita tertibkan semuanya.
Baik, terima kasih untuk tanggapannya Bapak Mas Duki. Maaf Mas Duki. Mas Uki. Mas Uki. Mas Uki. Mas Uki. Jadi lebih muda Semakin 10 lebih tahun muda, 15 tahun ya Pak ya. Kalau umurnya sudah Anaknya 62 tahun. Oh begitu. anaknya lebih muda. Ya terima kasih. Ya saat ini kita menanggapi dari apa yang sudah diperbincangkan, kita beralih ke Bapak Maksus. Bapak Maksus ya. Tadi kan kita juga sudah mendengar tentang ini Bapak, jembatan timbang. Nah, kira-kira Bapak, jembatan timbang ini mungkin boleh dijelaskan dulu ke pemirsa. Kadang kan ada yang beberapa kurang memahami jembatan timbang ini sebenarnya bagaimana, di mana, dan siapa yang menjalankan, atau bagaimana dan kapan untuk dilaksanakan. Diberi gambaran dulu Bapak. Baik, jembatan timbang ini sesungguhnya diadakan untuk mengetahui apakah kendaraan yang akan melintas di ruas jalan itu muatannya sesuai dengan standar atau berlebih. Ya, namun tadi sudah disampaikan oleh Bapak-bapak, sempat ada perubahan kewenangan dari daerah ke pusat. Di samping itu juga ada praktek-praktek karena di situ berinteraksi langsung antara petugas dengan pihak pengemudi, sehingga sempat beberapa di media viral ada ya pungli dan lain sebagainya, itu bagian dari fenomena. Nah, jadi kehadiran jembatan itu sesungguhnya sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kendaraan yang lewat, angkutan barang yang lewat itu tidak melebihi batas ketentuan. Kalau melebihi batas ketentuan, maka mengikuti ya sanksi-sanksi yang telah ditetapkan di undang-undang ataupun petunjuk permen atau ada petunjuk peraturan dirian yang lebih teknis. Misalkan ketika kelebihannya hanya 5%, itu ada ruang toleransi tapi tetap ditilang. Ketika sampai 20% maka harus menurunkan, dan seterusnya. Itu detailnya ada beberapa variasi terkait dengan itu. Tetapi itu pun ternyata ya dalam prakteknya tidak menjawab persoalan 100%. Karena di situ ada kontak langsung antara petugas dengan ya pengemudi, sehingga muncullah fenomena di beberapa jembatan timbang tertentu ada praktek pungli. Nah, mungkin dalam konteks itu ya inovasi teknologi dengan digitalisasi, bagaimana kemudian di situ begitu kendaraan lewat sudah tidak bisa disetting ulang, sudah termonitor di room control di Dinas Perhubungan atau mungkin juga di Bina Marga, bahwa kendaraan yang melintas itu dari sekian ratus per hari, ternyata yang melanggar kendaraan tertentu dengan plat nomor sekian. Kalau digitalisasi itu dipraktekkan, maka ya ini baru nanti akan efektif. Terus tadi disinggung oleh Mas Uki, Mas Uki, anggota dewan yang hari ini sangat muda ya. Ya, muda sekali, 15 tahun lebih muda. Muda sekali ya. Ya, tadi ada satu report di tahun 2022 itu dicek oleh kementerian, sesungguhnya berapa sih dampak odol itu terhadap kerugian yang kemudian menimbulkan konsekuensi perawatan jalan. Nah, total setahun ya se-Indonesia itu kumulatif itu nilainya 43 triliun per tahun. Ya, itu total kerugian yang diakibatkan odol. Nanti tinggal trade off dengan kemudian ya ini bisa menekan inflasi karena HPP menjadi lebih ekonomis dan lain sebagainya. Ya tentu berkaitan juga dengan para pihak. Sesungguhnya dengan ya praktek odol ini ya siapa yang diuntungkan? Yang pasti kalau kerugiannya ini akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia karena menjadi beban APBN maupun juga APBD sesuai dengan kewenangan pengelolaan jalan. Nah, dalam konteks itulah perlu duduk bersama stakeholder yang terkait, di mana ada Kementerian Perindustrian dan turunannya, Kementerian Perdagangan, terus kemudian ya ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian PUPR terutama Bina Marga, juga ada kepolisian. Nah, di kita juga akademisi terlibat juga di forum-forum bagaimana kemudian menyepakati. Ya di tahun lalu sesungguhnya sudah ada kesepakatan bagaimana selambat-lambatnya, ya karena ini sudah problem yang sangat lama, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 2009 hingga kini kok sulit sekali penegakannya. Ya sempat ada komitmen bersama 23 harus ditetapkan penuh
Ya termasuk sampai penegakan ketika ada over dimension itu harus ditindak sampai bengkelnya di mana kok sampai dibuat kendaraan itu menjadi sangat besar. Ya sasisnya menjadi sangat panjang, menjadi sangat lebar. Ya itu sampai bengkelnya juga perlu ditindak ya di forum komunikasi forum transportasi antar perguruan tinggi yang melibatkan juga stakeholder tadi ya sempat ada kesepakatan itu, tapi nampaknya ya kesepakatan itu cenderung mundur-mundur penegakannya ya karena masing-masing stakeholder ini ya dengan segala pertimbangannya fokusnya tertentu apakah alasan inflasi dan lain sebagainya ya minta ruang toleransi untuk penegakannya. Itu mungkin. Jadi di antara stakeholder sendiri, maksud kami di antara kementerian maupun ya unsur-unsur terkait termasuk Organda kadang memang belum ada titik temu yang ya betul-betul sepakat 100%. Nah, karena itu akhirnya ya penegakannya menjadi rumit. Kalau dirunut lebih lanjut ternyata pemilik armada truk ini juga ada kaitannya dengan ini bagian dari petugas macam-macam ya, variannya menjadi sangat banyak. Mungkin begitu dulu, Mbak. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Masus ya. Baik ya. Tadi kalau saya tangkap berarti sebenarnya memang sudah ini ya Pak ya. Tinggal realisasinya begitu ya. Nah, yang jadi masalah juga seperti yang tadi dijelaskan ada kepentingan khusus ya. Seperti pungli begitu. Nah, terkadang kan di setiap titik-titik mungkin di jembatan timbang atau lain sebagainya ya tanpa disadari memang pungli atau lain-lain sebagainya ini menjadi hal yang sulit untuk dideteksi, sulit juga karena memang banyak sekali ya ruang-ruang untuk bisa melakukan pungli dan lain sebagainya. Kalau menurut Bapak Agung, pungli dan kepentingan-kepentingan khusus ini bagaimana Bapak cara untuk meminimalisirnya? Sampai sekarang soalnya masih menjadi permasalahan. Pungutan liar terus jadi lancar jaya kalau ada kepentingan khusus begitu. Ya, pungli bisa ditertibkan manakala memang peraturan tegakkan ya. Terutama Kemenhub ya, Parmen yang ada itu dijalankan karena tidak bisa sendiri ya Kemenhub, terlibat pasti melibatkan dinas terkait atau instansi terkait ya, kepolisian ya kan, tadi perindustrian, pertanian, perdagangan ya. Artinya apa? Ya mestinya tren ke sana menurun saat ini dibanding yang dulu-dulu ya. Jadi artinya kita semua sama-sama menjalankan patroli dengan baik, serahkan pada memang bidangnya karena ini di Kemenhub kalau istilahnya di kewenangannya, dan kami di Jawa Timur tentunya fokus kepada mitra kami Bina Marga, jembatan dan jalan. Seperti saya bilang, jembatan kita jalan raya yang di provinsi selama ini oke saja, kita ajak di dapil tuh oke saja. Insya Allah kalau provinsi komitmen di situ dan sebagai DPR kita ya perannya di situ ya. Pengawasan yang dicalonkan oleh mitra kita Dinas Bina Marga, pengawasan penganggaran ya dari situ. Jadi kalau yang pungli ya bidang di luar kita lah itu. Oke ya, makasih. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Agung. Ya, semakin jelas ya pemirsa kalau tadi sudah ditanggapi oleh akademisi dan juga dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, kita belum selesai berbincang-bincang pemirsa. Karena di segmen selanjutnya kita akan mengupas lebih tuntas tentang bagaimana hal ini sampai menemukan titik temu. Kalau begitu, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di podcast Sahabat Bina Marga di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Baik, tadi sudah berbincang lumayan banyak ya pemirsa. Semoga masih terus antusias untuk mengikuti perjalanan perbincangan kita hari ini. Dan kalau tadi sudah lumayan banyak dijelaskan, kita sekarang langsung beralih untuk Pak Kuswanto. Saya akan menggulirkan pertanyaan ke Pak Kuswanto. Mungkin beliau akan menjelaskan lebih jelas bagaimana tentang pengetahuan ya untuk masyarakat mengenai urusan berbasis muatan jalan ini. Silakan Pak Kuswanto. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Mas Uki
bahwa sanksi daripada overdimensi itu sampai kepada karoserinya. Baik. Itu puluhan juta loh sanksinya, dan itu sudah pernah terjadi. Karoseri dari sebuah mereka yang berkonsentrasi nambahi jumlah panjang kendaraan itu kena sanksi, bayar itu, bayar. Dan kemudian itu menjadi sanksi yang akan membuat jerah, sehingga pengusaha angkutan banyak yang motong. Sudah dipotong truk-truknya, tetapi aturan itu tidak kemudian bisa dilaksanakan. Akhirnya kembali yang sudah terlanjur motong rugi. Akhirnya mereka nambah lagi panjangnya. Iya toh. Kalau tadi Pak Mahrus mengatakan, Mahsus apa Mahrus? Mahsus. Pak Mahsus Mahsus. ini mengatakan 53 triliun setiap tahun itu hilang hanya untuk pemeliharaan jalan. 43. Berapa? 43. Ya kacek sidik lah. Kasus itu. 43. Baik, 43 Pak. triliun. Tapi kita harus ingat, kabinetnya Pak Jokowi ini pada setiap periode mesti kan lakukan rapat kerja kan? Iya. Itu pasti dihitung. PUPR Bina Marga khususnya itu mengeluarkan 43 triliun dibandingkan dengan keadaan perekonomian kita, itu sudah dihitung. Lebih baik hilang 43 triliun daripada harga naik. Pasti naik karena satu kali trayek itu muatannya kan nggak seperti kalau overdimensi, sehingga itu menjadi mahal ongkosnya, karena satuannya kan satu kali jalan muatnya. Mereka kan hitungnya seperti itu. Baik. Satu kali trayek berapa ongkosnya, barang yang diangkut nggak banyak, otomatis itu bisa menaikkan harga barang se-Indonesia loh Mbak. Nah, tadi ditanyakan fungsi jembatan timbang itu apa. Dulu pada saat jembatan timbang itu seluruh operasional, Mbak, kalau dari sini ke Banyuwangi itu ada kurang lebih 5 jembatan timbang yang kita lewati. Dari Banyuwangi ke Jember ada 3 yang dilewati. Hampir semua sudut jalan yang dilewati untuk transportasi itu ada jembatan timbang. Dan semua kendaraan bermuatan, pickup, truk, semuanya masuk ke jembatan timbang. Baik. Saat itu gitu loh. Memang di situ banyak pungli, ya. Kalau misalnya Banyak ya, ada Pak? muatan lebih dikit ya sudah jalan. Sehingga petugas di situ mulai zamannya Pak Sudomo waktu Kopkamtib itu menangkap banyak mereka menyamar ikut truk. Dia berapa jembatan timbang yang ditangkap waktu Kopkamtibnya itu Pak Domo. Terakhir yang sekarang menjadi calon presiden juga nangkep di wilayah Jawa Tengah. Nggak usah saya sebut ya, bahaya. Nanti Bahaya dia kampanye gitu. Jadi Baik. itu Mbak. Jadi sebenarnya ya pemerintah sudah berhitung untuk suatu kepentingan yang lebih besar. Bukan nggak mampu membuat aturan. Bayangkan 2009 aturannya sampai sekarang itu tarik ulur. Dari perindustrian minta waktu lagi. Ini sekarang informasinya 2023 harus ditegaskan, tegakkan, harus dijalankan. Menurut saya belum. Bukan hanya rusak jalan, Pak. Over dimensi dan overload itu bukan hanya merusak jalan, memperlambat arus lalu lintas. Dulu kalau saya ke Banyuwangi, Pak Ketua itu orang Banyuwangi, 4 jam, 4,5 jam nyampe. Baik. Sekarang jalan tol dari sini Probolinggo, jalan tol selesai, itu bisa ditempuh 2 jam. Tapi setelah lewat tol sampai Banyuwangi itu 6 jam, Mbak. Lama lagi. 6 jam. Karena bayangkan kalau truk itu overdimensi, overload, nggak mungkin kecepatan tinggi. Sampai pada suatu aturan tertentu, mereka sampai sekian kilo berhenti. Kenapa? Bannya harus disiram. Kalau nggak meledak, itu yang tidak diajarkan di perguruan tinggi itu, Pak. Oh iya. Masuk. Kayaknya nggak pernah ada ya. Mereka Seperti seberapa itu? 10 kilo beberapa berhenti harus disiram. Kalau nggak meledak bannya, karena muatannya luar biasa. Oh, oke. Itu loh. Itu yang menjadi catatan kita. Yang berikutnya, kenapa bisa menjadi merambat? Mereka nggak berani jalan minggir loh, Mbak. Mereka tengah. Kalau minggir jalannya ambles, siapa yang tanggung jawab? Mereka nggak mau rugi, jadi mereka ngambil jalannya tengah. Jadi kalau Pak Ketua itu pulang ya mereka terpaksa ikutin yang kecepatannya yang 40 kilo. Mereka nggak mungkin ngasih jalan, oh saya tak minggir biar Pak Ketua lewat. Nggak peduli ketua komisi, dia tetap lengah jalannya. Kecuali pakai Itu patwal loh. ya. Kecuali pakai fatwa. Kecuali pakai Itu loh, patwal, Mbak. ya. Hal-hal seperti ini tuh masyarakat harus tahu. Podcast kita ini berbasis pengetahuan. Ya.
Jadi masyarakatnya harus tahu. Ya mohon Penting, maaf. podcast ini penting. Mohon maaf kalau misalnya aturan undang-undang lalu lintas jalan itu tidak bisa diterapkan. Banyak kepentingan. Akhirnya dikorbankan biar Dokter Agung, kalau saya dari sini ke Banyuwangi, sama-sama Banyuwangi, 10 jam, Mbak. Oh, oke. Walaupun sudah ada tolnya 10 jam. Paling bisa ditawar itu 8 jam, di bawahnya 8 jam udah nggak bisa. Itu Mbak, ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini penting ini, overdimensional perlu itu luar biasa. Baik. Kalau masalah kecelakaan tadi otomatis terjadi di Gresik, Iya, Pak. di lampu merah itu. Ada truk dengan muatan tinggi, ada lampu merah kan mestinya berhenti. Iya. Truk ini nggak bisa ngerem, habis semua sepeda motor, mobil yang di depan habis. Berapa korbannya? Akibat daripada kendaraan itu sudah di luar daripada batas kenormalan. Kalau muatannya lebih sama dengan truknya didorong. Oh iya. Jembatan Tuban ambruk itu karena kelebihan muatan. Apa enggak kecelakaan? Yo kecelakaan, truknya nyemplung kok kecelakaan. Iya, Pak. Monggo Pak Duki, lanjutkan Pak Monggo. Duki. Silakan, Bapak. Lanjutkan ya. Ini kompak Mbak, satu dapil Oh, kompak ya? Wah, bagus lah. Sejawat. Silakan ditambahi, Bapak. Yang jelas perusahaan otomotif dimanapun sudah mengukur kekuatan mesin dengan kapasitas daripada muatannya juga. Cuma memang ini kecanggihan kita di Indonesia akhirnya ditambahi. Supaya apa? Supaya memang muatan itu berlebih. Dan ini banyak kepentingan dalam hal ini. Saya tadi sempat baca bahwa di tahun 23 kan Indonesia bebas outdoor. Iya. Kantor kita berapa kali disilaturahimi dengan ya. Organda dengan pihak sopir. Kita sampaikan, kita sepakat terkait dengan dengan dibebaskannya sebelum ada penerapan odol di teman-teman sopir. Cuma kita diskusi yang enak. Karena apa? Kita melihat ada kepentingan yang lebih besar di dalam hal ini. Satu, kepentingan masyarakat terkait dengan jalan raya yang notabene bisa layak pakai, kecelakaan minim dalam hal ini. Maka sederhana permintaannya. Ini harus, kalau mau ditertibkan harus harus adil. Masa kita yang hanya kendaraan kecil-kecil yang notabene hanya nambah dikit-dikit, Iya. itu yang muatan mobil baru yang muatan itu kan nambah sasis itu. Iya, betul. Muatan sudah motor baru-baru itu harus ditertibkan, itu miliknya pengusaha semuanya. Ya, ini sudah berbicara terkait dengan hal ini, maka kami wakil rakyat, Pak. Ya kalau memang ada aturan ya harus adil. Tidak pandang bulu itu miliknya pengusaha kecil, pengusaha tengah, pengusaha besar, itu harus tertib dengan sesuai dengan supaya masyarakat bawah tidak ada kecemburuan dalam hal ini. Kalau itu sudah clear, saya pikir semua akan berjalan dengan sesuai harapan. Karena apa? Masyarakat juga ingin dalam ini ada ketertiban di jalan. Kedua, ada kelayakan jalan, Pak. Karena kita juga nggak enak dengan masyarakat. Jalan baru di aspal diperbaiki, nggak sampai 1 bulan sudah berlubang lagi. Itu rata-rata saya melihatnya bukan kendaraan yang normal, rata-rata kena kendaraan yang Overload tadi itu ya. Overload, iya itu Mbak. Oke. Itu harus Tambahin diubah. dikit. Silakan, Bapak. Ada yang lupa. Iya. Tadi Pak Mas Uki mengatakan bahwa kendaraan umum angkutan itu Iya. tadi kan ada uji kir Betul, Pak. setiap 6 bulan sekali. Oke. Pelaksanaan uji kir itu ada di kabupaten dan kota untuk pelaksanaannya. Siap, Bapak. Dan kebanyakan kendaraan-kendaraan yang plat nomor B segala macam, kalau kir masa harus dibawa ke Jakarta? Enggak. Jadi cukup mengurus surat-suratnya saja. Di daerah kabupaten tertentu itu tutup mata. Panjang kendaraan segala macam itu tutup mata, mereka bisa merekomendasikan perpanjangan kir. Tidak harus ke asal muasal daripada kendaraan itu. Misalnya ke Jawa Barat. Itu seperti itu. Sebaliknya juga seperti itu, yang kendaraan ngekirnya itu bisa di Nganjuk, bisa di mana. Itu bobolnya regulasi atau aturan yang kita jalankan. Ada penyimpangan di situ. Lengkap pokoknya penyimpangan ini ya sudah seperti itu memang. Gitu Mbak. Ya, tadi ya. Ya. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Ini juga pastinya memberikan suatu pencerahan baru ya Pak. Mungkin ada masyarakat yang masih belum mengerti. Ini perlu untuk mengetahui apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliaunya. Mungkin saat ini dari Pak Agung atau Pak Azhari ada tambahan perihal apa yang harusnya masyarakat ketahui yang belum mungkin dijelaskan di podcast kali ini. Silakan.
Ini tadi teman-teman menyampaikan terkait dengan ujikir. Kebetulan saya kira punya truk. Nah, saya kira begini ya. Jadi tambahan sasis itu, kalau kita bicara aturan di tempat ujikir atau di situ tidak ada. Fakta tidak ada memang. Jadi waktu kita ngurus surat-surat, kirisub, terus ujikir memang betul apa kata Pak Ketua barusan di kabupaten atau kota. Kalau di Surabaya di Wiyung lah kita ke sana urusannya. Terus kaitan dengan odol kalau kita bicara tambahin tidak berani mereka. Jadi memang di situ Pak Ketua, Pak Gus, itu tambahan sasis itu di luar konteks itu Pak. Dan truknya nggak dibawa pada waktu kir. Truknya nggak dibawa pada waktu kir itu loh. Jadi nggak tahu petugas Di situ. kirnya. Oke. Dan di situ jelas, coba sampai lihat ya. Waktu kita kir itu di baknya ya. Kalau yang tinggi itu kan box nah di bak itu jelas. Kayak pickup tidak boleh muat orang khusus barang. Itu jelas. Undang-undangnya jelas, regulasi jelas. Cuman sekarang pertanyaan kita, kemarin kita sama-sama ketawa kan. Ada orang Madura tuh dia. Naik pickup itu loh. Muat orang di situ. Stop sama polisi, tidak boleh. Pickup itu khusus barang bukan orang. Supirnya bilang apa? Pak, ini saudara saya, ini ibu saya, ini sepupu saya. Ini tidak ada orangnya, semuanya family. Oh gitu ya. Jadi bukan orang. Bukan orang ya. Oh iya. Buat family. Buat family ya. Tilangnya Beda gagal, ya. mungkin Pak Mas. Tretan TV semua. Iya. Jadi senilainya gagal itu. Jadi family. Jadi saya kira odol itu adalah oknum yang bermain. Tidak Oknum ada yang di KIR ataupun di disub itu melakukan hal itu. Tidak ada. Sesuai dengan regulasi yang saya tahu seperti itu. Monggo. Siap Bapak Azari. Iya. Monggo Bapak Agung jika ada tambahan. Oke, jadi kembali pada jalan raya kita biar awet, bagus, teman-teman semua, Pak sopir, muatan berat, ya jangan lebih muatan. Kita semua tertib, sehingga kami sebagai rakyat itu nanti saat gedok anggaran itu, terutama perbaikan jalan dan jembatan, kita dengan senang hati ya. Jadi artinya apa? Memang seumur jalannya sesuai dengan rencana semula. Kalau rencana 10 tahun, ya awet 10 tahun. Jadi nggak sampai akibat odol misalnya mestinya 10 tahun, umur jalan tinggal 3 tahun, sehingga ini akan tidak baik. Dan paling fatal lagi takutnya akibat odol tadi jalan rusak, dampaknya pada masyarakat kecelakaan ya. Jadi kita semua bersyukurlah makin tahun jalan kita bagus lah dibanding dulu apalagi jalan provinsi ya saya rasakan ya. Jadi ini kita pelihara dengan baik, tertib berlalu lintas, tertib dalam hal muatan tadi, juga pengusaha-pengusaha tentunya ya. Sopir itu kan istilahnya kan ada komandannya, ada bosnya. Jadi kita semua tertib lah ya. Pemirsa jangan lupa tetap stay tune di sini karena di segmen terakhir nanti kita akan mendengarkan closing statement dan juga mendengarkan apa yang menjadi jawaban atas diskusi yang telah terjadi. Kalau begitu tetaplah bersama kami. Hai pemirsa, terima kasih tetap stay tune di sini dan tidak kemana-mana karena di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan closing statement dari beliau-beliaunya begitu dan juga jawaban-jawaban tentunya ya. Baik, tadi kita akan melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Tadi sempat disinggung oleh Pak Agung ya adanya tertib berlalu lintas. Nah, tertib berlalu lintas ini kalau dilakukan dan dimaksimalkan pasti akan meminimalisir kecelakaan. Nah, kalau dari pendapat Pak Edi, bagaimana tentang tertib berlalu lintas, kecelakaan ini, atau mungkin juga ada tentang hubungan dengan layak fungsi jalan yang kita gunakan? Mungkin Bapak boleh dijawab? Baik, saya mau ngambil istilahnya Mas Duki ya. Oh iya, apa itu Mas Bapak? Uki, Pak. Mas Uki. Mas Uki. Kalau orang Amerika ke bulan itu naik Apollo ya. Iya. Kalau orang Indonesia ke bulan naik undang-undang. Bang, Iya. Ya, jadi semua aturan itu ada melekat dalam bidang masing-masing. Kita bicara kecelakaan, ada regulasi aturannya. Kita bicara masalah layak jalan, ada regulasinya.
termasuk cara angkutan, kan situ semua ada. Cuman kenapa ini sampai hari ini pelanggaran itu masih ada? Karena regulasinya nggak dijalankan. Baik. Segala sesuatunya selesaikan saat kejadian. Kuncinya itu aja. Jadi pemerintah sudah bagus semua regulasi, tinggal pelaksanaannya. Kita bicara apa saja kalau ini nggak dijalankan, ya susah gitu. Kita bicara masalah kendaraan, sudah tadi jelaskan sama teman-teman. Aturannya harus gini. Kita bicara jalan, kelas jalan, Sebentar lagi selesai. kita bicara masalah angkutan, aturannya sudah ada. Kita bicara masalah tindakan pelanggaran dari abad itu, tapi masih banyak. Coba itu semua dilakukan, ada sampai sanksi ditahan 1 tahun pelaku, itu dilaksanakan, selesai semuanya. Ya, Baik. nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan kondisi jalan. Ya, kondisi Iya. jalan. Kondisi jalan. Kondisi Mungkin. jalan rusak ya karena itu tadi dilanggar. Iya. Dilanggar. Harusnya kelas jalan, kan jalan ada kelasnya. Kelas 1, kelas 2, Ya. kelas 3. Kalau tentang layak fungsi jalan begitu Bapak. Ya, layak fungsi jalan kan ada kelas-kelasnya. Iya, baik. Berarti kalau ada kelas-kelasnya, ada batasan-batasan kendaraan harus melewati. Kan gitu. Ini nggak bisa, sudah amburadul semua ini sudah, Pak. Kita bicara layak jalan ya pemerintah terus bangun terus sampai sekian miliar, baik anggaran APBD provinsi maupun daerah. Kalau itu diterapkan, saya yakin lah, percaya nggak akan terjadi kerusakan jalan, kecelakaan lalu lintas, dan semua kembalikan kesadaran masyarakat. Baik. Ya, kalau masyarakatnya sadar, aparatnya sadar, selesai sudah, Pak. Ya, Iya, siap Bapak. mau apa lagi sekarang mau kita Iya, bahas? iya. Kuncinya di situ sudah. Ya. Baik, terima kasih Bapak Edi untuk tanggapannya ya. Oke, kalau tadi sudah disinggung tentang layak fungsi jalan, mungkin ada beberapa masyarakat pemirsa yang menonton layak fungsi jalan itu bagaimana, mungkin masih menjadi pertanyaan, dan apa tanda-tandanya mungkin yang bisa kita ketahui sebagai masyarakat atau pengguna jalan. Kita langsung beralih untuk Bapak Maksus selaku akademisi. Bapak mungkin bisa dijelaskan Bapak yang dimaksud layak fungsi jalan ini seperti apa? Adakah tanda khusus atau bagaimana? Ya, baik, terkait dengan layak fungsi jalan, seluruh jalan dievaluasi, dilihat kelaikannya. Layak itu berkaitan dengan jalan berkeselamatan. Nah, jalan berkeselamatan itu sekarang regulasi per Agustus 31 kemarin terbit petunjuk teknis tentang layak fungsi jalan, di mana pemeringkatannya menggunakan pemeringkatan bintang. Sebagaimana kita beli GoFood macam-macam, kalau bintang 5 itu bagus dan seterusnya. Ini kalau bintang 5 maka jalan itu resiko kecelakaannya kecil. Tapi kalau bintang 1 ya karena geometriknya tidak standar, ya seperti jalan yang ke arah Cangar, itu resiko kecelakaannya tinggi. Baik. Berarti ya tingkat layak fungsinya rendah. Nah, karena itu nanti perlu diupayakan bagaimana semua kondisi jalan di Provinsi Jawa Timur itu bisa, ya peringkatnya bisa meningkat. Hari ini ada yang masih bintang 1, 2, 3 dan ya sampai 5. Ya, jadi itu yang ada sekarang kalau digunakan metode baru atau peraturan baru tentang pemeringkatan bintang. Tapi kalau terkait dengan muatan lebih itu memang ketika jalan itu rusak maka ya peringkatnya nanti menjadi lebih menurun. Lebih menurun. Nah, gitu. Ya yang terpenting kalau dalam perspektif Bina Marga nanti juga dengan kebijakan penganggaran, ini kaitannya dengan preservasi jalan, bagaimana penanganannya. Kalau banyak muatan lebih, tingkat kerusakannya biasanya kerusakan berat nanti lebih cepat. Nah, kalau kerusakan itu ringan, ya cukup perawatan rutin. Kalau agak sedang nanti perawatan berkala. Perlu rusakannya lebih parah lagi, nanti perlu rehabilitasi atau dibongkar dibangun dengan jalan baru, tidak bisa lagi di overlay. Nah, semakin tingkat kerusakan jalan itu semakin parah,
biayanya semakin mahal. Itu mungkin korelasinya dengan penganggaran. Kok Bina Marga ini kok usulannya semakin besar? Ya karena tingkat kerusakannya ya parah. Tapi kalau perawatannya rutin dan berkala saja, mungkin dengan anggaran yang sama dengan tahun lalu masih cukup, dan bahkan mungkin area yang ditangani atau dilakukan perawatan itu semakin luas. Tapi ketika banyak jalan itu rusak parah, perlu tidak bisa lagi di overlay, melainkan harus direhabilitasi. Nah, ketika rehabilitasi itu per kilometernya jauh lebih mahal. Nah, itu yang akhirnya kemudian menjadi beban anggaran di Pemprov Jatim. Nah, disitulah mungkin ya peran dari bapak-bapak itu untuk memilah dan sekaligus mengawasi bagaimana nanti agar kinerja Bina Marga itu bisa semakin bagus. Tetapi ya kinerja Bina Marga bagus terkait dengan kerusakan itu ternyata tidak disebabkan oleh ya diri sendiri, melainkan disebabkan salah satunya dengan muatan lebih yang itu kewenangannya beririsan dengan kewenangan Kementerian Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan, dengan kepolisian, ya dengan kebijakan ya perindustrian dan lain sebagainya. Disitulah mungkin perlu duduk bersama bagaimana ke depan kita perlu mengikuti paradigmanya, mengikuti aturan bahwa ada dampak negatif sebagaimana potensi inflasi. Mungkin perlu disepakati barangkali ada pentahapan, barangkali bisa diberi insentif terlebih dahulu sehingga nanti ya inflasi itu bisa ditekan. Intinya kita perlu paradigmanya mengikuti aturan, karena negara-negara maju itu ya semuanya mengikuti aturan dan pada akhirnya juga tetap efisien. Nah, kalau ya semuanya mengikuti aturan, daya saingnya juga akan sama dan semakin efisien. Nanti juga akan ya tingkat efisiensi di Indonesia dibandingkan dengan Singapura juga akan sama. Ya perlu keseimbangan baru, dan dalam penentuan keseimbangan baru itu mungkin perlu ada tahapan, barangkali perlu ada trade off dengan adanya ya insentif dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu dari sisi kami. Baik, Juga Bapak. mungkin perlu tambah, Mbak ya. Silakan, Bapak. Sedikit. Iya. Nambahi apa yang tadi kan sampaikan. Monggo. Jenis jalan kita kan banyak. Jenis jalan ya di wilayah Jawa Timur ini kan Ya. ada jalan pantura. Ya. Umumnya jalan pantura ini kan tanahnya gerak. Nah, mungkin itu yang perlu ada perubahan. Perlu ada perubahan sistem perbaikan jalan. Biasanya ini sudah mulai muncul seperti di Gresik itu kan tanahnya banyak gerak, tapi jalannya pakai cor, bukan aspal. Nah, di Pasuruan pun juga daerah Pantura juga sama. Nah, kadang-kadang kalau tanah gerak tetap pakai sistem jalan melalui bahan aspal, ini tetap nggak akan efektif lama. Tapi kalau cor ya memang kalau tadi sampaikan sangat mahal, Iya. tapi masa depannya lebih lama perawatannya. Betul. Nah, kita ini kan senang setiap tanah ada perawatan. Ya. Tergantung Pak Ketua nanti bagaimana angle-nya nanti itu aja. Jadi itu bagian dari kita menghindari banyaknya perbaikan jalan. Baik. Termasuk kelas kendaraan juga harus ada perhatian. Siap. Oke, baik, terima kasih. Saya tambahin, Mbak ya. Tambahannya, Oke ya. boleh, silakan. Jadi saya melihatnya memang apa yang katakan oleh teman-teman, memang undang-undang ini kita terbitkan 2009. Sekarang kita punya target 2023 Indonesia bebas odol dalam hal ini. Cuma sekarang udah bulan November. Satu, kedua, saya PP dari Mojokerto Surabaya sering naik tol. Malah sekarang sudah sudah masuk tol odol itu. Ya. Padahal awal tol ketika ada pelarangan odol Iya. masuk tol. Sekarang udah banyak naik tol itu. Makanya ini malah bingung kita. Ini mau dilonggarkan apa diseriusin masalah ini. Kalau kita serius, ya tol yang menjadi pintu awalnya ini malah sekarang dibuka masalah odol. Nah, ini kan berarti ya, semua stakeholder harus paham betul bahwa masyarakat merindukan terkait dengan keamanan di jalan. Tadi saya sampaikan oleh salah satu teman, Pak Kuswanto, di lampu merah itu kan rem blong itu kan bukan masalah kendaraannya tua, bukan, karena muatannya terlalu berlebihan. Iya, betul. Harinya rem yang blong. Nah, ini kalau nabraknya orang yang notabene masih
usia muda-muda milenial seperti Mbak Stefani kan kasihan juga kita kan. Iya. Ini generasi kita ini Mbak. Ya harus kita jaga generasi-generasi kita yang kayak Mbak Stefani. Generasi masa yang depan ya teman-teman. Pak ya. Dan data menunjukkan persentase terbesar korban kecelakaan itu usia muda. Usia muda ya rata-rata. Iya. Harus hati-hati. Ya, harus kita jaga kan Kenapa teman-teman Mas? muda nih. Karena nekat. Oh, karena nekat iya. Daripada nggak punya masa depan, nekat aja. Maka dalam ini Baik. kita sepakat Pak Iya. untuk ditegaskan lagi dengan aturan main. Kedua, pengusaha Mbak. Korbannya bukan pihak sopir saya melihatnya, pengusaha. Pengusaha nakal dalam ini harus tertib. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Keswanto kemarin kalau kita ditertibkan, ada yang banyak motong. Kita tahunya ini di Jogja, di Jawa Tengah ya. Kita kunjungan di Disub Jawa Tengah, nyampaikan kepala Disubnya sudah beberapa karoseri yang memotong sendiri kendaraan-kendaraan yang ditambah oleh dia. Cuma berapa bulan lagi kita kunjungan ke sana, ditambah lagi karena tidak ada ketegasan dari kita dalam hal ini. Nah, Baik. kan sudah ada kesadaran, cuma kesadaran ini jujur kita masih di Indonesia, kesadaran ini diterapkan dengan ketegasan terkait dengan aturan main. Ketika aturan main tidak ditegaskan, akhirnya kesadaran itu hilang dengan sendirinya. Itu Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih. Wah, top ya. Mantap ya, Pak ya. Sudah Gongnya, tidak ada Pak tambah Ketua. lagi dari Komisi Gongnya, 2 Pak maupun. Ketua, gongnya. Oke, baik. Kalau begitu, pemirsa, Komnya Pak Ketua mungkin. sudah banyak sekali yang kita bahas hari ini ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ya, terutama tentang muatan berlebih di lalu lintas. Kalau begitu kita sampai pada sesi closing statement yang kali ini kami akan serahkan kepada Bapak Agung selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Masyarakat Jawa Timur semuanya, hari kita di Sutang Odol. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi ini kita tahu ada manfaatnya. Yang terpenting adalah podcast ini kembali topiknya bikin diskusi dan eksekusi. Tidak hanya diskusi saja, eksekusi. Terutama karena kita mitra Jawa Timur, Bina Marga, kita akan tonjolkan tentang komplain masyarakat jika jalan berbisi rusak, lobang. Janjinya 1 kali 24 jam. Kalau saya janji 3 kali 24 jam. 3 Takut kali saya. 24 jam. Baik. Call centernya 0821 3000 8099. Saya ulang 0821 3000 8099. Apa Pak Ketua ya? Warga Jawa Timur silakan komplain. Kami semua berlima ini Komisi D akan mengawal terkait komplain tadi. Bila kesalahan jalan, maka itulah tugas kami penganggarannya. Dan kami janji akan kita perbaiki secepat-cepatnya. GPL nggak pakai lama, maksimal 3 hari ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih closing statementnya Bapak Ketua ya. Jangan lupa untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan atau komplain, tenang saja, ada perwakilan ini perwakilan dari DPRD, ya perwakilan rakyat yang tidak hanya rencana namun juga eksekusi yang sudah terrealisasi. Dan juga jangan lupa untuk pemirsa yang membutuhkan komplain atau bantuan bisa hubungi di Bina Marga Jawa Timur 0821 3000 8099. Kalau begitu, sebelum saya mengakhiri, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas ketersediaan Bapak sekalian untuk berdiskusi dan berbincang-bincang bersama kami. Oke, akan saya sebut terlebih dahulu. Saya terima kasih kepada Pak Agung Mulyono. Terima kasih juga untuk Pak Edi Paripurna. Sama-sama. Untuk Sehat semua. Amin. Untuk Bapak Muhammad Azhari, terima kasih. Terima kasih Dik Stefani. Terima kasih Bapak Kuswanto. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Mas Duki, Mas Uki. Terima kasih sama yang muda disebut yang terakhir ya, Bang. Oh begitu ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Pak Masus yang sudah hadir Bapak ya. Siap. Untuk berbincang-bincang. Matur nuwun. Matur sekelangkong. Terselakuk, oh baik. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah mengikuti dari awal segmen hingga akhir. Mohon izin Bapak-bapak, saya ini biasanya kalau menutup podcast nih memberikan sebuah pantun. Boleh ya? Boleh. Cakep. Cakep ya Pak, gitu ya. Cantik kan cakep. Cantik. Monggo terserah ya. Jalan-jalan berniat membeli tas. Cantik. Tidak jadi beli, hati jadi resah. Oh, mantap. Bisa. Mari kita semua tertib berlalu lintas.
agar jalan tetap terjaga, masyarakat aman sentosa. Kalau begitu, saya Stefani Imelda mewakili rekan-rekan yang bertugas dan juga mewakili dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.